Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perubahan menurut sebuah penelitian itu melibatkan beberapa hal. Perubahan menurut sebuah penelitian melibatkan beberapa hal. Yang pertama, niat dari diri sendiri itu 50%. Lalu yang kedua, krisis kehidupan yang terjadi itu 40%. Di mentor atau dibimbing itu 8%. Yang keempat, khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan itu 2%. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada bagian yang menarik perhatian saya dari survei ini, yaitu bahwa ternyata peran dari seorang mentor atau pembimbing rohani atau kakak rohani atau bapak rohani atau apapun kita menyebutnya, itu menentukan sebesar 8% dari perubahan-perubahan hidup kita. Artinya lebih besar dari sekedar khotbah-khotbah atau pengajaran yang kita dengarkan tiap-tiap minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau masih ingat, beberapa minggu lalu saya menyampaikan renungan pagi dari Kolose pasal 1 ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu, dalam bahasa Inggris artinya Christ in you atau Kristus di dalam kamu. Nah, ayat yang mirip dengan bagian ini ada di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi tujuan Tuhan atau apa yang menjadi tujuan roh Tuhan tinggal di dalam diri kita? Apa tujuan roh Tuhan tinggal dalam diri kita? Jawabannya dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulang Bapak Ibu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tujuan dari Roh Tuhan tinggal atau tujuan dari Roh Kudus tinggal di dalam diri kita itu bukan hanya diam saja. Tujuannya adalah demi mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua kebenaran-kebenaran Tuhan. Atau dengan kata lain, Roh Tuhan ada di dalam diri kita untuk menolong ketidakmampuan kita, untuk menolong kelemahan kita dari dalam. Tujuan Roh Tuhan ada di dalam diri kita, Dia menolong kita, menolong ketidakmampuan kita dari dalam diri kita. Nah, apa perbedaan dari Roh Kudus dengan mentor rohani kita? Apa perbedaan antara Roh Kudus dan mentor rohani kita? Mentor itu menolong dari luar, sedangkan Roh Kudus menolong dari dalam. Mentor itu menolong kita lewat masukan-masukan dari luar, tetapi Roh Kudus itu menolong ketidakmampuan, mengingatkan kita, memberikan kita hikmat itu dari dalam. Nah, pelajaran apa yang saya ingin seberangkan dari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Yang pertama, saya setuju kita butuh mentor rohani demi mencapai pertumbuhan yang maksimal. Ya, saya setuju kita butuh mentor. Ya, survei tadi mengatakan 8% itu menentukan keberhasilan atau perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan terlalu berfokus kepada mentor yang ada di luar diri kita sampai pada akhirnya kita mengabaikan mentor dari dalam atau tuntunan Roh Kudus dari dalam diri kita. Ada banyak orang terlalu berfokus kepada apa kata mentor, apa kata pembimbing rohani kita, tapi sampai lupa untuk mendengarkan tuntunan roh dari dalam diri kita. Yang ketiga,
Ukuran kekristenan yang berhasil bukanlah seberapa bergantung kita kepada mentor atau pembimbing rohani kita, tetapi seberapa bergantung kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Semakin bergantung kepada mentor rohani, itu bukti kita gagal mengaktifasi roh kita untuk mendengarkan tuntunan Tuhan dari dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mentor itu penting. Tetapi menurut saya, mentor itu dibutuhkan untuk limit waktu tertentu. Saya ulang, saya setuju mentor itu penting, tetapi mentor itu dibutuhkan untuk limit waktu tertentu dan situasi tertentu. Ada yang salah dalam kekristenan kita kalau semua hal dalam kehidupan kerohanian kita dituntun atau diatur oleh mentor rohani kita. Ada yang salah dengan kekristenan kita kalau semua hal dalam kehidupan kerohanian kita diatur atau dituntun oleh mentor rohani kita. Sampai kita tidak pernah mendengarkan tuntunan roh Tuhan dari dalam diri kita. Saya sekali lagi, kita butuh mentor untuk limit waktu tertentu. Ketika kita sudah dewasa rohani, kita telah bertumbuh secara rohani, maka keputusan-keputusan yang kita ambil harusnya itu keputusan berdasarkan tuntunan roh dari dalam diri kita. Bukan lagi sekedar apa kata orang, tapi tuntunan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God